Dan baiknya ketika menggunakan campuran metan ya, ini alangkah baiknya tanah itu hanya seperempatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan mereview ya, kenapa tanaman hiasnya kok pada subur-subur, dan jenisnya di sini juga banyak ya. Tidak hanya di bagian depan, namun juga di bagian samping juga terdapat. Dan kali ini Catatan Aina bakalan mereview metanya apa sebenarnya ya, menggunakan media tanam apa. Seperti yang terlihat ya di sini, meskipun berada di pinggir jalan raya, namun bagian daun dari tanaman hias tersebut ini bersih, tidak berdebu ya, karena memang pemiliknya itu sangat rajin ketika mengurus tanaman hiasnya. Terlihat sangat banyak koleksi tanaman hiasnya, dari anthurium, keladi, aglonema, juga ada jenis calathea, ada mawar juga ya. Dan di bagian sini juga terdapat beberapa. Ini ada garing marble, kemudian ada peperomia watermelon, ada begonia red wallet ya. Ini merupakan salah satu begonia yang paling laris ya, begonia red wallet ataupun brevirimursa. Kemudian ini ada jaguar daun ganda, keladi. Kemudian ada peperomia ripple ya, silver ripple. Kemudian ini ada pink ratana. Kemudian ini semacam kaktus kayak urang ya. Dan di bagian depannya terdapat jenis tanaman begonia ya. Seperti ini tanaman begonia polkadot. Ini listada. Kemudian ini ada rek, lebih ke purple ya. Kemudian juga ada begonia white eyes. Kemudian ada tiger cup. Kemudian ada begonia seradite pala. Kemudian ada begonia marmaduke. Juga terdapat begonia Martin Mystery ya. Untuk perawatan tanaman begonia sendiri itu baiknya metanya itu menggunakan tanah dicampur dengan pupuk ya, namun jangan dikasih pupuk kimia tambahan ya, karena biasanya bisa menyebabkan bagian batang ataupun bonggol dari tanaman begonia tersebut itu bisa menjadi panas dan kemudian bisa mati. Dan ternyata ketika tidak menggunakan pupuk tambahan seperti pupuk kimia lainnya, tanaman hias ketika menggunakan metan yang baik ya, tanah dicampur dengan sekam ataupun dengan pupuk kandang, itu bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan subur. Dan seperti ini ya, ini bisa dilihat bahwa si pemilik tanaman hias tersebut ini menggunakan tanah dicampur dengan metan dari pupuk kandang ya. Campuran tanah dicampur dengan pupuk kandang, persisnya ini dari kotoran ayam. Dan di sini juga ditambahi bagian juga dibubui jenis marang kayu ya, ini ya. Termasuk untuk peperomia jenis fustifolia ini. Hampir semuanya di sini metanya itu menggunakan tanah dicampur dengan sekam bakar ataupun pupuk dari ayam, dari kotoran ayam.
Dan untuk jenis anggreknya sendiri di sini menggunakan arang ya, arang di bagian atasnya, kemudian dikasih serabut. Cuma di bagian bawahnya ini dikasih serabut, kemudian di bagian atasnya ini dikasih arang. Dan tanaman anggrek ini sudah bisa tumbuh dengan baik ya ketika menggunakan metan arang dengan serabut dari kelapa. Dan ketika menggunakan metan ini ya, campuran dari tanah dan sekam bakar, itu memang untuk pertumbuhan tanaman keladi untuk mendapatkan anakan yang banyak itu memang sangat berpengaruh dengan ukuran umbi yang cukup besar. Dan baiknya ketika menggunakan campuran metan ya, ini alangkah baiknya tanah itu hanya seperempatnya saja, sedangkan untuk campurannya sendiri itu 3/4. Jadi memudahkan ketika akan memunculkan anakan-anakan baru. Dan seperti ini juga ya. Di sini juga terdapat aglonema yang mulai muncul tunas barunya. Dan demikian informasi dari catatan Aina, metan terbaik yang bisa digunakan untuk menanam tanaman hias. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.